Wah, apa kabarnya nih semua? Nah, semoga adik-adik walaupun di rumah aja tetap baik-baik dan sehat-sehat ya. Wah, tentunya dong Kak. Nah, hari ini adik-adik kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu lagi nih Kak. Iya nih, setelah sekian lama kita gak pernah ketemu nih sama adik-adik. Pasti pada kangen kan sama kami. Iya bener banget. Nah, sebelum itu kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan nih Kakak Sisil. Kita mau nyanyi dulu. Nyanyi lagu apa Kak Sisil? Kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku. Masih ingat gak adik-adik sama lagu ini? Pasti masih ya, gak boleh dilupain. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. And Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho, happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik setelah kita bernyanyi, kita mau buka dulu ibadah sekolah minggu ini dalam doa. Yuk Kakak Sisil bantu kita dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat lawatan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhir Tuhan. Biarlah sekolah minggu kami dapat berjalan dengan lancar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah membuka ibadah kita dalam doa nih Kakak Sisil. Adik-adik di rumah masih semangat ya? Kakak Sisil juga masih semangat? Masih semangat dong untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bener, yuk kita nyanyi lagi. Mau nyanyi lagu apa nih Kakak Sisil? Kita mau nyanyi lagu Bertambah-tambah dalamnya. Apanya yang bertambah dalam? Kasih Tuhan. Yuk kita Betul nyanyi banget. Kak. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali.
Nah adik-adik, sebentar kita akan membaca Alkitab kita. Namun sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk Kakak Sisil bantu kita dalam doa. Yuk kembali kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau membaca Alkitab. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Kami masih bersyukur buat lawatan kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kami dan menjadi terang dan garam tengah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah Kakak Sisil, sekarang kita waktunya membaca Alkitab. Nah namun sebelumnya adik-adik persiapkan dulu ya Alkitabnya karena kita akan membaca Alkitab. Nah adik-adik di rumah ngikutin ya. Yuk kita sama-sama baca Alkitab kita. Markus pada pasal yang ke-11, ayat pertama hingga yang ke-11. Dengan perikop, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikut dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Puji Tuhan atas firman Tuhan. Ya, amin untuk pembacaan Alkitab kita. Nah, namun sebelum itu kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak siapa? Oleh Ibu Yohana. Nah, namun sebelum itu kita mau nyanyi dulu nih. Kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glori haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih untuk Kakak Sisil dan Kakak Dinda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu bertumbuh dan berbuah di hati kami. Biarlah kami bukan menjadi pendengar-Mu saja, tetapi menjadi pelaku-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Nah, sesuai tadi pembacaan Alkitab kita terambil dari Markus 11 ayat 1 sampai 11, Ibu Yohana memberi tema mengikut Tuhan Yesus. Apa aja ya syarat mengikut Tuhan Yesus? Mari kita baca di dalam Markus 8 ayat 34 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, di dalam ayat tadi ada 2 poin yang dikatakan Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan Yesus. Poin yang pertama, menyangkal diri. Apa ya maksudnya menyangkal diri ya anak-anak? Menyangkal diri itu kita berani berkata tidak untuk perbuatan yang tidak benar. Maksudnya apa Bu? Contohnya, kita suka berbohong, kita suka marah-marah, kita suka melawan orang tua, tapi kita berani menyangkal diri dengan ada perubahan nyata di dalam diri kita. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib itu apa ya maksudnya Ibu Yohana? Memikul salib seperti kita mati kepada kehendak pribadi. Kehendak pribadi kita itu maksudnya apa Ibu Yohana? Nah, biasanya anak-anak ini akan memilih bersikap, aku mau ikut temanku aja biar keren. Aku mau ikut-ikut yang gak bener biar aku dibilang keren, biar dibilang hebat. Tapi kalau kita sudah berani menyangkal diri dan memikul salib Tuhan, kita pasti tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Dengan bagaimana biar kita tetap menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan, kita memilih untuk berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, ini poin-poin yang Ibu bagikan kepada anak-anak dengan cara mengikut Tuhan Yesus. Kiranya ini dapat anak-anak aplikasikan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu mau anak-anak bukan jadi pendengar aja, tapi lebih jadi pelaku. Karena berfirman itu, berkata itu lebih mudah dari melakukan. Jadi, Ibu punya game untuk anak-anak. Gamenya itu yuk ikut Tuhan Yesus. Bagaimana ya gerakannya? Gerakannya seperti itu, tapi Ibu pakai mic ya biar kedengaran suara Ibu ya. Ini pakai suara dulu ya. Yuk ikut Tuhan Yesus semua kawanku. Yuk ikut Tuhan Yesus juru selamat. Yesusku amat baik, kasih-Nya ajaib. Yesusku amat baik. Haleluya. Wah, sebetulnya ini lebih seru kalau kita pakai musik ya. Sebetulnya Ibu butuh ada yang dampingin Ibu untuk gerakan. Kakak Sisu sama Kakak Dinda boleh masuk deh. Yuk Kakak Sisu sama Kakak Dinda nanti lihat gerakannya. Nah, siapapun yang ikut game, Ibu pilih 10 anak pertama yang mengirimkan video. Ibu akan memberi sebuah hadiah. Tolong diambil Kakak hadiahnya. Ya, wah, ada apa ini ya? Ada minuman dan coklat. Siapa sih yang gak suka coklat? Kakak Dinda suka coklat gak? Kakak Sisil? Aduh, kalau Ibu Yohana enggak ya sayang, soalnya ya sudah tua. Oke. Ya, yuk kita pakai gerakan. Nanti
ibu akan bernyanyi dan bergerak. Kakak-kakak lihat gerakan ibu ya. Yuk ikut Tuhan Yesus kawanku semua. Yuk ikut Tuhan Yesus juru selamat. Yesusku amat baik, kasih-Nya ajaib. Yesusku amat baik, haleluya. Oke, bisa? Kita pakai musik? Kakak yang peragakan, ibu yang nyanyi ya. Oke, yuk Kakak Angel silakan musiknya. Yuk ikut Tuhan Yesus kawanku semua. Yuk ikut Tuhan Yesus juru selamat. Yesusku amat baik, kasih-Nya ajaib. Yesusku amat baik, haleluya. Yuk sekali lagi ya. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih kakak-kakak cantik. Nah, itu game challenge yang ibu ajak. Jadi ibu harap semua anak-anak berpartisipasi. 10 anak yang mengirimkan video akan ibu beri hadiah ya. Oke, ibu harap semua kalau bisa berpartisipasi ya. Tapi kita menghargai teman-teman yang sudah dulu memberi video ya. Semoga anak-anak semangat ikutnya ya. Yuk kita akan mau doa sepaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih karena Engkau selalu ada dan hidup di hati kami. Saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Kami mendoakan kesehatan anak-anak, dan kami mendoakan juga bila anak-anak dalam kelemahan tubuh, kami yakin dan percaya Engkau melawat mereka sehingga mereka dapat sembuh kembali dan melakukan kegiatan mereka hari lepas hari. Kami juga mendoakan untuk anak-anak yang berulang tahun, biarlah di dalam pertambahan umur mereka semakin takut akan Engkau, taat kepada Engkau. Bukan saja mereka menjadi pendengar ya Tuhan, tapi mereka selalu menjadi pelaku firman di dalam hidup-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk anak-anak dalam masa ujian sekolah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai mereka, Engkau memberikan mereka kepintaran, Engkau memberikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat menjalankan ujian mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan masa pandemi ini ya Tuhan, biarlah di masa pandemi ini kami menjadi lebih bersyukur dan lebih rendah hati ya Tuhan, dan lebih mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih atas teguran-Mu dalam masa pandemi ini, sehingga kami belajar lebih banyak bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu kami, berkati guru kami dalam kesehatan dan dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawakan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni bila kami selalu menyakiti sesama kami ya Tuhan. Kami berdoa seperti Engkau mengajarkan kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami,
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Ibu tunggu game challenge-nya dikirim ke grup SPA. Ibu kembalikan kepada kakak-kakak cantik kita, Kakak Sisil, Kakak Dinda, silakan. Nah, Kak Dinda, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita nih. Ya, nah sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, Kak Sisil. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Engkau yang selalu berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan yang nanti akan diberikan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, kita mau nyanyi dulu nih Kak. Lagunya Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ada sedikit pengumuman yang akan kakak sampaikan. Nah, yang pertama dalam rangka memperingati Hari Paskah, maka SPA GKE akan mengadakan lomba berupa yang pertama untuk kelas batita dalam rentang umur 0 sampai 4 tahun akan ada lomba menghias telur. Nah, adik-adik boleh dibantu mama papahnya atau kakak ataupun adiknya untuk menghias telur dan sekreatif mungkin ya adik-adik. Nanti yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Nah, yang kedua untuk kelas kecil untuk umur 5 sampai 8 tahun lombanya adalah menggambar dan mewarnai dengan tema gambar yaitu gambar telur. Nah, adik-adik boleh menggambar telur sekreatif mungkin, kemudian diwarnain atau ataupun dicat. Terserah adik-adik boleh menggunakan pensil warna atau krayon atau cat air. Kemudian nanti boleh dipoto dan dimasukkan ke grup SPA. Nah, kemudian yang ketiga untuk kelas besar dari kelas 3 sampai 6 SD lombanya yaitu membuat pembatas Alkitab. Nah, untuk contoh-contohnya adik-adik boleh membuat pembatas Alkitab dengan bentuk seperti ini ataupun sesuai kreativitas adik-adik. Nah, nanti saat adik-adik sudah membuat pembatas Alkitab, di dalamnya akan diisi ayat Alkitab yang akan diberikan di grup untuk info lebih lanjutnya yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, untuk ayatnya nanti ada di bawah ini ya. Selanjutnya adik-adik, pengumuman yang kedua, untuk pemenang ayat hafalan akan kakak bacakan untuk yang tanggal 7 Maret 2021. Yang pertama pemenangnya adalah Ica, kemudian Tumen, Ian, dan Lili. Nah, untuk yang ketiga pengumuman untuk pemenang cerita Alkitab. Nah,
jatuh pada tanggal 14 Maret 2021 oleh Karlan. Nah, untuk hadiahnya nanti adik-adik boleh menyuruh mama papahnya mengambil pada saat ibadah hari Minggu di gereja. Boleh langsung ke Ibu Asrani ataupun Ibu Yohana. Nah, adik-adik selanjutnya akan ada pengumuman dari Ibu Yohana. Silakan Ibu. Terima kasih Kakak Dinda dan Kakak Sisil. Nah, anak-anak tadi sudah dengar pengumuman dari kakak-kakak. Ibu harap semua anak-anak berpartisipasi, dan untuk pengambilan hadiah anak-anak yang menghafal ayat hafalan bisa mendatangi Ibu Yohana ataupun Ibu Asrani. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum kita mengakhiri kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau juga menyertai kami selalu menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami alaskan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan bertemu lagi 2 minggu yang akan datang dengan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu hari apa kakak-kakak? Hari Paskah. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati, shalom.